Lucio baru saja mengakhiri teleponnya dengan Diego. Dia menoleh ke samping kanan, di mana Angela tengah tertidur pulas di atas kursi pesawat yang memakai mode merebah. Padahal ini sudah hampir 3 jam pesawat pribadi Lucio mengudara, tanpa bisa dia kontrol sendiri. Diulurkan tangan kiri Lucio, dia usap kening Angela dengan punggung jemarinya. "Kamu sangat lelah?" tanya Lucio lirih. Sebab saat baru 5 menit pesawat take off, Angela sudah mulai tertidur. Angela sama sekali tidak merespon ucapan lirih Lucio. Dia benar-benar terlelap dengan selimut tebalnya. Wajah Lucio tiba-tiba merona, tak sanggup menahan senyumnya saat teringat aktivitas mereka berdua yang berlangsung sangat lama. Bukan soal lamanya, tapi siapa yang memimpin dan membuatnya benar-benar kewalahan. "Kamu sungguh nakal, Angela," ucapnya. Lucio sampai harus menutup mulut dengan tangan kanannya, menahan diri untuk tidak tersenyum terlalu lebar. Sedang tangan kiri dia gunakan untuk mengusap rambut halus Angela. Perasaan ini sungguh asing baginya, tapi dia menikmatinya. Rupanya pergerakan jemari Lucio yang semakin random membuat Angela terusik. "Lucio," Angela berpindah posisi menjadi memunggungi Lucio. "Sudah hampir sampai," ujar Lucio lembut. Pria itu akhirnya bisa mendengar tarikan nafas dalam-dalam dari Angela saat wanita itu berusaha untuk terbangun. Kemudian tangan Angela mulai mengulet serta mengucek mata. "Masih di pesawat?" Angela masih setengah sadar melihat ke kanan dan ke kiri. Lucio mengangguk. Dia lalu menekan tombol di sisi kursi Angela hingga posisi yang tadinya untuk tidur kini perlahan jadi tempat duduk. "Kamu pikir aku akan menggendongmu dari pesawat sampai ke rumah?" Lucio berucap dengan mode datarnya. Angela tak memungkiri, dia mengangguk sambil meringis lebar. "10 menit lagi sampai," ucap Lucio seraya memalingkan wajahnya. Dia tak tahan kalau terlalu lama saling menatap. Sisi lelakinya selalu bangkit kalau itu terjadi. Tapi apa yang terjadi? Lengan kirinya justru mendadak hangat dan berat. Dia menoleh lagi, mendapati Angela begitu manja, merangkul lengan dan menjadikan bagian itu sebagai bantal. "Aku masih ngantuk, capek banget rasanya," keluhnya. Lucio segera menjepit untuk tak tersenyum lebar di depan Angela. Karena suaminya diam, Angela pun mendongak. "Kamu tidak ngantuk? Kenapa kamu begitu kuat? Ajari aku supaya bisa kuat sepertimu." Lucio sedikit memiringkan wajahnya, mengurutkan dahi, serta menatap dengan sorot bingung. "Kuat?" bionya dengan nada lambat. Angela mengangguk lalu menyipitkan matanya. "Kamu selalu pandai bermain sampai pagi, tapi tak mengantuk sepertiku. Apa resepnya? Tunjukkan padaku." Lucio terdiam, masih dengan posisinya. Dia sudah mati-matian menunjukkan bahasa tubuh yang biasa saja saat keduanya selesai bertarung. Tapi sekarang Angela justru sedikit membahasnya. "Kamu jangan pelit." Tak lupa Angela colek hidung mancung koko Lucio. "Kalau tak mau beritahu resepnya, nanti aku tak mau memimpin lagi. Padahal aku lihat wajahmu tadi begitu lucu dan menggemaskan." Seorang pengawal yang hendak melapor pada Lucio hampir menghentikan langkahnya ketika mendengar obrolan hangat tuan dan nonanya. "Kau senang?" tanya Lucio dengan nada datar. "Sangat, aku yang tadinya malu jadi ketagihan." "Suaramu juga, Lucio, muda sekali." Suara tersedak di belakang mereka membuat ocehan Angela berhenti. Pengawal itu benar-benar tersedak ludahnya sendiri saat menahan tawa mendengar rahasia tuannya itu. "Kau galak sekali, dia kan tidak sengaja mendengar," ujar Angela saat keduanya sudah berada di dalam mobil menuju ke mansion. "Apa kamu bisa diam, Angela? Jangan bicarakan soal." Lucio meneguk salivanya karena mendadak tenggorokannya tercekat. "Soal?" Angela menunggu.
tak baik membahas hal pribadi seperti tadi, jawab Lucio. Oh sorry, aku hanya ingin membagikan pengalaman pertama aku. Aku ingin mendengar komentarmu, tapi kalau itu kurang baik, aku akan diam. Angela terlalu lugu untuk hal semacam itu. Tapi jawaban Angela justru membuat Lucio sedikit merasa bersalah. Dia bukan seperti dirinya sendiri kalau sedang bicara dengan Angela. Bukan itu maksudku, ini hanya untuk menghindari hal seperti tadi, ucap Lucio cukup lembut. Hal itu membuat Angela tersenyum tipis. Dia merubah posisi duduknya menjadi menghadap ke Lucio. Kemudian dia pegang kedua sisi wajah Lucio. Aku tidak apa-apa, aku memang bersalah. Terima kasih sudah mengingatkan, ucapnya. Kemudian dia menarik wajah Lucio untuk dikecup sekilas. Supir yang melihat pergerakan dari spion kapal depan pun segera menekan tombol guna menutup kaca buram yang menjadi pembatas bangku depan dan belakang. Angela sedikit malu ketika menyadari ada orang lain di dalam mobil. Tak masalah, ucap Lucio kemudian berganti menarik Angela untuk dia. Perjalanan menuju mansion cukup memakan waktu 45 menit sampai matahari mulai terbenam dan langit berubah menjadi senja. Aku mungkin pulang malam, kamu jangan menungguku, ucap Lucio saat pintu bagian Angela sudah dibuka oleh salah seorang pengawal. Kamu mau kemana? Tanya Angela, seolah tak rela ditinggal begitu saja. Sejak kapan kamu bertanya aku kemana? Angela terdiam beberapa detik. Oh, aku lupa. Kalau begitu, hati-hati, jawabnya kaku. Angela kemudian hendak menurunkan satu kakinya dari mobil, tapi Lucio segera menjawab, Albani, ada urusan perdagangan senjata. Biasanya transaksi antar mafia berlangsung hampir tengah malam. Angela akhirnya kembali memberi senyum lebarnya dan mengangguk. Jangan lepas gelangmu. Angela menunjuk ke tangan Lucio dengan gerakan matanya. Aku tunggu kamu pulang, walau mungkin dini hari, lanjutnya. Iya, jawab Lucio singkat. Baru setelahnya Angela benar-benar turun dari mobil. Dia tak langsung pergi, tapi berdiri di depan pintu mobil hingga Lucio pun membuka kacanya. Ada yang tertinggal? Tanya Lucio memiringkan kepala supaya bisa melihat wajah Angela yang sedang membungkuk ke arahnya. Tidak, baik. Angela rupanya hanya melambaikan tangannya saja. Lucio benar-benar aneh pada dirinya sendiri. Dia tak membalas lambaian tangan Angela, tapi justru menutup kaca kembali seiring dengan mobil yang melaju meninggalkan halaman luas mansion. Ada apa dengan diriku? Kenapa berlebihan seperti ini? Gumamnya. Sekali lagi, Lucio melihat ke samping saat mobil memutari air mancur yang ada di depan pintu masuk. Angela masih di sana, dan Lucio melihatnya. Wanita itu kembali melambai saat mobil semakin jauh menuju gerbang. Lucio menyandarkan sikunya di jendela mobil, lalu dia pijit pelipis yang mendadak berdenyut akibat memikirkan sikap dia yang semakin melunak. Angela terbangun pagi hari sudah dalam pelukan Lucio. Padahal semalam dia tak bisa tidur sampai lewat jam 12 malam. Bibirnya tersenyum, lalu mengecup singkat. Morning my husband, diri Angela tak ingin membangunkan Lucio. Husband, Angela semakin tersipu memanggil pria itu suami. Ini bagaikan mimpi. Matanya bergeser ke rambut Lucio. Dia sentuh permukaannya masih lembab. Kamu baru tidur? Wanita itu melihat jam dinding di seberang ranjang. Sudah pukul 7 pagi. Dia pulang pagi, gumamnya. Angela perlahan mengangkat tangan Lucio yang melingkar di pinggangnya setelah berhasil terlepas dari pria itu. Angela pun masih hati-hati merangkak turun dari ranjang lalu menuju kamar mandi.
Pagi itu Angela sarapan di balkon luas lantai 3, tak jauh dari kamar Lucio. Hanya ditemani Bibi Matea yang berdiri di sampingnya, juga seorang pelayan lain yang tengah bermain piano di sudut. "Apa Anda suka, Nona?" tanya Bibi Matea. Angela menoleh pada sang pianis yang masih memainkan piano, memunggunginya. Suara dentingan itu mengalun begitu indah dan membuatnya semakin nyaman. "Ya, setidaknya pagiku tidak disambut dengan suara tembakan bersahutan," jawab Angela menjeda makannya. "Memangnya kenapa tiba-tiba Bibi menyiapkan piano di sana?" lanjutnya. "Tuan Lucio yang meminta," jawab Bibi Matea. Angela hampir melahap 1 sendok makan ke mulutnya, tapi terhenti saat mendengar jawaban pelayan separuh baya itu. "Lucio, kenapa tiba-tiba seperti itu?" gumamnya seraya melanjutkan makannya. Bibi Matea yang mendengarnya pun tersenyum tipis. Jadi alunan musik yang merdu membantu seorang ibu hamil lebih rileks, sehingga tubuh ibu menghasilkan hormon serotonin dan endorfin, yaitu hormon yang membuat perasaan bahagia. Hormon ini pun kemudian akan ditransfer ke bayi melalui plasenta. Jadi mendengarkan musik membuat ibu hamil merasa tenang dan bayi pun ikut senang. Bibi Matea mencoba menjelaskan. Angela mengangguk ringan mencermati ucapan Bibi Matea. Juga banyak manfaat lain untuk bayi dalam kandungan. Jadi tadi pagi Tuan Lucio berinisiatif meminta salah satu pelayan yang pandai bermain piano untuk memainkan saat Nona sedang sarapan. Angela mengulung senyumnya dan menunduk ke arah makanannya. Hatinya berbunga. Tentu, sorot penuh binar itu pun mampu Bibi Matea tangkap. Dia jadi ikut tersenyum senang. Perjalanan bisnis ke Miami sudah membawa aura baru dari sepasang suami istri ini saat kembali ke mansion. Sarapan Angela sudah selesai. Dia berniat ke kamar untuk memastikan apa Lucio sudah bangun atau belum. Dia juga ingin mengucapkan terima kasih untuk pertunjukan piano barusan. Namun niatnya dia urungkan tatkala melihat seorang pengawal berpakaian jas lengkap seperti biasa datang menemuinya. Pengawal itu membungkuk sekilas lalu kembali berdiri tegak. "Permisi Nona, maaf mengganggu, tapi Dokter Erik sudah datang," ujar sang pengawal. "Ada jadwal periksa kah?" tanya Angela. "Tuan Lucio yang memberi perintah supaya dokter itu datang memeriksa," jawab pengawal. Pagi ini sudah sangat cukup membuat hati Angela berbunga-bunga. "Oke, aku kesana sekarang," ujar Angela. "Mari Nona." Di sisi lain, Dokter Erik datang sesuai perintah. Dia masuk ke ruang obsgyn dengan penampilan rapinya khas dokter. Kemeja pastel biru begitu pas di tubuhnya. Rambutnya juga disisir cukup rapi. Tak lupa sebuah masker terpasang di mulutnya. Sebenarnya bukan soal luka, alasan Erik memakai masker terus-menerus, tapi masker ini guna menutupi mimik wajahnya ketika berbicara. Bagaimanapun, dia harus tetap waspada. Kalau saja Lucio begitu hafal dirinya versi Erland. "Kita jumpa lagi Angela," gumamnya seraya menyalakan mesin USG yang terhubung ke layar. Kemudian Erik ke wastafel guna mencuci tangannya sekaligus menggunakan sabun antibakteri. Selang beberapa lama, pintu terbuka. Angela masuk bersama Bibi Matea. "Selamat pagi Nona Angela. Apa pagi ini semua baik-baik saja?" sapa dan tanya Dokter Erik beranjak dari duduknya. Meski tertutup masker, tapi Angela bisa melihat senyuman lebar itu dari kerutan di pipi serta mata Dokter Erik yang sedikit menyipit. Tentu Angela menjawab dengan senyuman yang sama. "Pagi juga dokter, kabar aku dan bayiku selama beberapa hari ini tak ada kendala." "Syukurlah, kalau begitu seperti biasa, cek dulu kondisi bayi Anda, baru setelahnya sedikit berbincang."
ujar Dokter Erik menunjuk ke ranjang. Periksa yang beranjak 5 langkah darinya. Angela menurut. Bibi Matea juga dia ikut membantu Angela naik ke ranjang yang lebih tinggi dari ranjang pada umumnya. Sebut saja ini adalah berangkar pasien. Bibi Matea juga yang membantu Angela menyelimuti kaki hingga perut, kemudian mengangkat supaya perutnya sedikit terbuka. Dokter Erik tak fokus pada perut itu. Dia sedang mengatur beberapa tombol di mesin USG sampai Bibi Matea melapor. Sudah dokter, ucapnya. Gel khusus USG sudah Bibi Matea balur di perut Angela. Saatnya Dokter Erik mendekat, kemudian menempelkan alat pendeteksi di perut Angela. Wanita itu sesekali memperhatikan gerak-gerik Dokter Erik, kemudian fokus juga pada janinnya yang terekam di layar. Tak lama proses selesai dan Angela diminta duduk di kursi depan meja dokter. Nona Angela, dokter itu menjedah sembari menarik kertas hasil USG, kemudian duduk di kursi depan Angela. Semuanya baik-baik saja, bahkan bayi Anda tumbuh dengan sempurna, ujar Dokter Erik. Setelah memperhatikan keterangan di kertas USG, Angela menghela nafas lega. Syukurlah, kalau begitu sebelum saya memberi beberapa vitamin tambahan, apa ada yang ingin Anda katakan? Mungkin biasanya ibu yang baru pertama hamil akan banyak bertanya, ucap Dokter Erik memulai obrolan. Dia meletakkan kertas USG itu di meja depan Angela, lalu menyatukan kedua tangan di atas meja, menunggu apa yang ingin pasiennya katakan. Angela melirik pada Bibi Matea. Dia menggigit bibirnya sedikit ragu. Apakah dia akan melakukannya sekarang? Bi, panggil Angela pelan. Pelayan itu langsung mendekat 2 langkah. Iya Nona, ada yang diperlukan? Begini Bi, sebenarnya ada yang ingin aku tanyakan pada Dokter Erik, tapi ini menyangkut hal sangat pribadi. Apa Bibi bisa meninggalkan aku dengan Dokter Erik sebentar? Angela memperhatikan air wajah Bibi Matea dengan ekspresi was-was. Saya tidak akan mendengarnya, Nona, silahkan, jawab pelayan itu. Masalahnya ini soal hubungan. Aku sungguh malu kalau ada orang lain. Sebentar saja Bi, lagi pula aku tak mungkin melakukan apapun. Angela mengerti. Sejak awal memang Angela dilarang sendirian, apalagi ketika ada orang asing di mansion ini. Bibi Matea bingung. Dia menoleh pada Dokter Erik. Dokter itu rupanya mengangguk kecil. Izinkan Nona Angela leluasa menceritakan semua. Ini demi kesehatan bayi dan ibunya, ucap Dokter Erik. Bibi Matea akhirnya setuju, meski sedikit ragu. Kalau begitu saya tunggu di depan pintu. Kalau ada apa-apa, Nona langsung panggil saya saja. Iya Bi. Bibi Matea benar keluar dari ruang pemeriksaan. Setelah bunyi pintu ditutup, ekspresi Angela seketika berubah. Dia menatap Dokter Erik dengan raut sendunya. Baik, kalau begitu apa yang ingin Anda konsultasikan Nona Angela? Tanya Dokter Erik. Bukan menjawab Angela, justru dia menatap pria itu. Nona, panggil Dokter Erik. Bagaimana bisa kamu ada di sini? Tanya Angela dengan nada kecilnya. Dia tak mau kalau obrolan mereka sampai terdengar di depan.